Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون. Orang tuh umumnya ya melihat tapi nggak kenal. Ya, banyak kali kita melihat sesuatu tapi kita tidak kenal. Yushahiduna wala ya'rifun. Karena ma'rifat itu adalah jauh lebih tinggi daripada musyahadah. Melihat itu belum tentu tahu. Maksudnya tentu kenal ya. Kenal di atas tahu ya. Melihat, tahu dan kenal. Wa sami'tu syekhana yaqul an-nasu kulluhum fil bahr. Orang itu, manusia itu semuanya ada dalam kondisi seperti di laut ya, seperti di laut. Ai fi bahril wahdah. Artinya dalam lautan kesatuan, lautan yang menyatu itu. Walakin la yashurun. Tetapi mereka tidak merasakan keberadaannya di tengah lautan ini. Fawusulul abdi ilallahi huwa tahqiqul ilmi biwujudi. Kesampaiannya seorang hamba kepada Allah itu adalah merupakan realisasi keilmuan tentang adanya Allah. Wal ghaibatu an nafsihi, dan hilangnya rasa pada diri. Artinya ghaibah itu hilang, dirinya hilang. Sudah fana al-ghaibah an nafsi. Wa an kulli ma siwa, dan telah hilang apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah saja, termasuk dirinya pun sudah tidak ada lagi. Wa illa takun kadzalika bi an ta'taqid anna al-wusula yakunu hisiyan fajalla rabbuna. Kalau tidak, takun ana saposira iku kadzalika, seperti itu. Bisa terjadi nanti kamu beranggapan bahwa kesampaian itu maksudnya merasakan secara fisis. Fajalla rabbuna, maha luhur Allah, ay ta'ala wa maha tinggi dan maha luhur Allah, ayyatasila bi syai'un lil luzumi, ayyatasila yang berhubungan, melakukan kontak bihi kelawan Allah, apa syai'un suci. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menyentuh Allah. Lil luzumi tahayyuzuhu, karena kalau ada sesuatu yang bisa bersambung dengan Allah, bisa menghubungi Allah, maka nanti ada keharusan Allah menempat ya, ada di tempat sesuatu tempat. Kalau ada di suatu tempat, berarti nanti tidak ada di tempat yang lain. Kalau ada di tempat mana saja, di mana saja ada Allah, adalah sama saja dengan Allah tidak bertempat. Ya kan begitu persoalan. Di mana saja ada. Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Au yattasila huwa bisyai'in, atau Allah yang menghubungi sesuatu. Lilizum iftiqaruhu wa hasruhu. Karena nanti ada pengertian keharusan bahwa Allah membutuhkan dan Allah terbatas. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah maha tinggi dan maha besar untuk bisa disentuh seperti itu. Jadi artinya ketika kita juga ma'rifatullah itu ya bukan berarti kita melihat secara fisik Allah. Kita meyakini keberadaan sesuatu pun ya, yang kita lihat dengan mata saja itu belum tentu benar. Yang kita pegang saja belum tentu benar. Kita menyaksikan sendiri. Kenapa? Karena rabaan kita juga sering tertipu, mata kita juga sering tertipu, telinga kita juga sering tertipu. Kita melihat juga orang pakai jubah, pakai sorban, dikiranya fadilatul syekh, ternyata penipu besar. Pakai jilbab, pakai macam, ternyata dibuka jilbabnya mah rambutnya dicat kuning, iya kan? Itu. Jadi ketika matamu
sering tertipu. Atas dasar apa engkau masih bersikeras mempercayai matamu? Kita sering nggak teringat tertipu, salah dengar, sering nggak? Iya kan? Malah sesuatu yang belum pernah kita dengar secara fisik, belum pernah kita lihat secara fisik, kita mantap, kokoh, meyakini akan keberadaan. Dan keberadaan Allah, wujuduhu, adanya Allah, tidak perlu bukti. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membuktikan akan adanya Allah. Enggak dogma juga, kita merasakannya sih. Bukan dogma, ya harus rasional. Apa rasionalnya? Setelah kita melakukan proses rasionalisasi akan keberadaan Allah, rasio kita mengajarkan bahwa di penghujungnya Allah itu ada dan tidak perlu bukti. Yang nyata-nyata aja masih perlu bukti. Sekarang saya nanya, di depan saya ada gelas enggak? Yakin? Perlu bukti? Wong edan perlu bukti. Jadi pengertian maksud saya bahwa kapan kita bisa melihat Allah? Bukan sekarang saatnya. Kapan? Ya nanti ketika kita sudah terbebaskan dari belenggu-belenggu fisik ini. Ketika kita sudah masuk dalam alam ruhani dan kita terselamatkan dari beban dan dosa selama di dunia, dan kita sudah diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ketika itulah kita baru diperkenankan bisa melihat Allah, dan wajah kita pun berseri-seri menunjukkan kebahagiaan yang tak terhingga, satu puncak kebahagiaan yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Dan kebahagiaan. Makanya wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah, nadhara itu artinya cemerlang ya. Ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhan. Itu dijanjikan oleh Allah nantilah kalau melihat sekarang masuk deh. Karena kita masih terbelenggu oleh alam fisik ini. Iya, dalam keterbatasannya. Jadi mata kita ini tidak akan mampu melihat Allah. Yang mampu adalah mata hati kita, bukan mata kepala kita. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'annya bahwa Nabi Musa pun pernah menuntut ingin melihat Allah secara fisik. Ya, Rabbi arini anzur ilaika. Itu adalah diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana seorang manusia mencoba ingin melihat Allah. Gunung yang segitu tegar yang saya juga meledak, apalagi mata kamu yang leor begitu. Nah, itu. Ini adalah ada landasan, ada referensi di dalam Al-Qurannya sehingga saya tidak berlebih-lebihan untuk mengatakan itu. Maka yang bisa melihat adalah basirah kita. Betapa banyak kita mendengar seorang perempuan yang menyatakan I love you, menyatakan aku mencintaimu bang, aku sayang sama kamu bang, ya kan? Dengan bujuk dan rayunya. Ucapan yang kita dengar itu terasa hambar, tidak merasakan ada satu kesetiaan yang tersembunyi dari kata cintanya itu. Tetapi kita yakin sedalam-dalamnya hanya dengan pandangan matanya yang sendu itu merasakan tersimpan satu cinta yang sangat dalam. Yakin kan begitu terjadi kan? Iya, kita paham ya. Contoh secara psikologis saja baru kita sudah bisa membuktikan bahwa nggak usah dibuktikan, nggak usah mana buktinya engkau mencintaiku, nggak usah. Dari sorot mata juga lain, ada getaran cinta yang iya lain. Itu satu persoalan. Jadi yang bisa melihat Pak, yang itu bukan basar tapi basirah, bukan mata kepala tapi mata hati kita yang. Itu satu contoh kita merasakan adanya getaran cinta dari pandangan cara perempuan itu memandang kita. Itu juga bisa kita kelompokkan, artinya ketajaman basirah kita memahami seseorang. Dan bahkan ketika cinta terpadu sudah tidak perlu diungkapkan lagi, nantinya tambah hambar. Begitu aku mencintai, ya gombal juga loh. Ember. Coba ember gitu.
Ya kalau sudah cinta nggak usah dikatakan lagi, gitu juga tahu kok.